Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkayizu Azizinisa. Saya biasa dipanggil Zizi atau Bu Zizi. Saya pengajar di SMP Islam Al-Fat. Saya mengampu bahasa Indonesia dan saya juga seorang pelatih teater atau penanggung jawab untuk ekstra teater di SMP Islam Al-Fat. Awalnya teater ini adalah sebuah ekstra musik. Karena sebuah ekstra musik yang saat itu memang kehilangan pelatihnya. Kemudian saya masuk di sana, saya hanya mengajarkan apa yang saya bisa tentang paduan suara, tentang bernyanyi dan sebagainya. Tapi karena ilmu pengetahuan saya tentang musik itu kurang, maka saya merasa ini akan sia-sia buat anak-anak. Karena ilmu saya tidak sampai ke mereka, dan saya juga kekurangan dari ilmu musik itu. Akhirnya saya mengusulkan untuk diubah saja menjadi apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak. Nah, di situ barulah tercetus teater. Tapi sebenarnya ada sekitar 6 bulan saya sudah mengajukan bagaimana kalau ada ekstra teater di sini. Karena saya lihat memang belum ada, padahal seringkali anak-anak itu diminta untuk berpuisi, pantun, atau bermain drama Jawa. Tapi mereka tidak punya dasaran, mereka tidak punya latihan dasar tentang sebuah peran. Bagaimana bermain peran itu, dan teknik blocking atau suara harus seperti apa. Nah, di situ saya mulai, anak-anak punya bakat, tapi anak-anak tidak punya pelatihan. Maka dari itu ada yang kurang dari mereka. Setelah teater ini disetujui, kemudian saya masih kebingungan karena anak-anak yang sudah setuju untuk diubah menjadi teater itu masih istilahnya harusnya musik gitu, bukan teater. Awalnya seperti itu, masih merasa tidak setuju dengan perubahan itu. Akhirnya diminta lagi untuk memilih yang memang benar-benar ingin melanjutkan teater, silahkan berada di sini. Waktu itu saya tidak berpikir akan banyak anak yang ikut, karena itu tadi, karena banyak yang merasa teater itu ya cuman duduk-duduk, tidur-tidur, disuruh bersuara, disuruh pemanasan, hanya kayak gitu. Karena waktu itu saya tidak bisa memberikan banyak teknik, sedangkan anak-anak tidak tahu sama sekali tentang teater. Kemudian satu persatu mulai paham apa yang saya mau, bahwa kamu harus belajar paling dasar dulu. Kalau kamu ingin tahu, kamu ingin jadi apa nantinya, atau di teater itu akan membentuk kamu seperti apa. Nah, itu akhirnya yang benar-benar minat mereka bertahan. Nah, dari situ saya bisa melatih teaternya mereka, seperti itu. Saya mencontohkan dari diri saya. Karena saya mengalami hal yang sama seperti mereka. Saya tidak mengerti teater, saya tidak paham seni peran, suara harus seperti apa, harus menjadi apa, puisi itu apa, maknanya paling saya memahami ketika suasana hati saya sama dengan puisi itu. Selebihnya saya tidak terlalu memahami. Akhirnya saya nggak tahu harus seperti apa dulunya sebelum ikut teater. Kemudian saat diajak ikut teater dengan teman-teman, saya mulai menemukan ternyata saya memiliki banyak ekspresi selama ini. Hanya saja selalu tertahan oleh kata orang, perempuan tidak boleh begini, kata orang ketika kamu dewasa atau berusia segini kamu tidak boleh melakukan ini. Nah, itu yang membuat saya terbuka. Ternyata ketika di teater saya bisa menjadi apa saja. Dan saya punya banyak keahlian menampilkan peran. Itu ya dari teater. Ketika saya bertemu orang A, nah saya akan menunjukkan sisi saya yang seperti A. Dan orang A ini tadi akan nyambung dengan saya. Begitu ketika saya dengan B, C. Di situ saya, oh ternyata ketika kita memiliki banyak ekspresi, orang lain juga menghargai. Nah, di situ saya mencontohkan diri ke anak-anak. Rek, kalau misalkan kamu merasa kamu tidak percaya diri,
kamu merasa tidak punya bakat, kamu merasa kadang-kadang sendirian itu menyenangkan, kamu tetap di sini saja sama saya. Saya pengen kamu tahu bahwa ketika kamu punya perasaan seperti itu tuh sebenarnya ada sesuatu yang lain dalam dirimu. Awalnya ini anak-anak bingung. Maksudnya gimana sih Bu? Saya tuh senang sendiri, saya senang dengarkan musik saja. Saya jarang main sama teman-teman. Saya tuh gampang insecure Bu, saya tuh malu, suara saya lirih kayak gitu. Banyak protes seperti itu. Makanya kalau kamu pengen tahu, kalau kamu bisa melampaui hal yang kurang tadi, tetap aja di sini. Saya nggak akan buat kamu menjadi orang yang sebaliknya. Kamu yang pemalu terus kamu jadi pemberani, enggak. Saya nggak bisa buat itu. Yang bisa buat itu kamu. Tapi saya akan tunjukkan jalannya aja. Nah, saat itu mereka baru mencoba untuk tetap bertahan, dan salah satu yang disukai anak-anak adalah ketika di teater saya tidak memberikan materi. Menulis, penjelasan yang banyak tidak. Jadi saya penjelasan sedikit, ayo praktek. Penjelasan sedikit, ayo praktek. Di situ anak-anak kayak, nggak apa-apa di sini aja. Awalnya seperti itu. Jadi lama-lama mulai terbiasa. Ya, untuk sesuatu yang menurut mereka menarik adalah ketika dasar yang saya berikan itu kan ada olah fisik, kemudian olah suara, kemudian olah ekspresi, kemudian ada praktik untuk berperan tapi dalam waktu beberapa menit saja. Jadi tidak sampai 1 menit mereka boleh menghentikan. Nah, di awal ada olah suara, olah fisik dulu. Olah fisik ini memang seperti berolahraga, seperti pemanasan. Saya campur dengan sedikit teknik yoga yang saya pahami saja, dan ini saya pastikan tidak berbahaya untuk anak-anak. Karena saya merasa anak-anak itu cenderung dengan sikap yang kaku atau yang setiap harinya selalu menggunakan gerak tubuh yang sama. Dan itu ternyata mempengaruhi tubuh mereka untuk bergerak lebih luas. Nah, saya berikan itu sebetulnya setiap kali pertemuan. Jadi selalu ada olah fisik, baru olah suara. Nah, olah suara itu saya berikan karena anak-anak itu cenderung, kebanyakan yang ikut teater saat itu, ketika presentasi di kelas, mereka tidak pernah mengeluarkan suara dengan jarak yang bisa jauh atau keras, itu tidak bisa. Mereka selalu menahan. Terus ketika saya tanya, kenapa kalau di teater kamu masih ada suaranya ketika di kelas tidak? Katanya malu awalnya, atau takut salah. Tuh, karena ketika di teater mereka boleh jujur apapun. Mereka hari ini malas, mereka hari ini bad mood, mereka tidak suka dengan temannya ini atau itu, saya luaskan untuk mereka bercerita. Nah, di situ tadi saya selai untuk mendalami karakternya anak-anak, tiap anak di teater itu. Sampai akhirnya mereka mau ngikuti apa yang saya berikan. Walaupun sampai saat ini masih teknik olah vokal, olah fisik itu masih kadang-kadang masih kurang. Tapi ketika saya berikan, ayo hari ini, besok olah fisik, mereka sudah persiapkan. Itu saya bawa training, saya bawa ini, saya biar bisa ikuti kayak gitu. Dan kadang-kadang juga masih protes ketika saya berikan teknik-tekniknya agak susah gitu. Misalkan langsung bermain peran spontan, itu mereka masih, Bu, jangan terlalu susah. Loh, ini nggak susah. Kamu boleh menjadi dirimu apa aja. Kamu selama ini waktu kecil berimajinasi menjadi siapapun boleh. Keluarkan gitu. Jadi ada yang sampai punya imajinasi jadi maling. Jadi mereka mencoba untuk memahami, oh iya, kalau jadi maling itu kayak gini. Oh, kalau jadi ibu rumah tangga kayak gini. Oh, kalau jadi princess, jadi putri itu seperti ini. Nah, itu yang saya berikan ke anak-anak, lebih ke spontanitas tanpa materi yang muluk-muluk, yang akhirnya beberapa anak bisa menangkapnya sebagai seni peran. Banyak anak itu sebenarnya percaya diri dalam lingkup amannya mereka saja. Atau sesuatu yang menurut mereka, oh kalau di rumah dengan keluarga, saya bisa seperti ini. Tapi di luar rumah, di sekolah, di tempat mainnya, mereka adalah orang yang pendiam. Jadi anak sekarang, terutama generasi sekarang, itu cenderung mudah untuk menjadi sosok lain di wilayah tertentu.
Nah, untuk anak-anak teater ini terutama yang saya ajar, awalnya memang bukan anak-anak yang percaya diri. Mereka cenderung di rumah dan di sekolah itu berbeda. Nah, sulitnya adalah ketika mereka tidak percaya dengan apa yang saya berikan. Ketika saya bilang, nggak apa-apa, kamu jalan dari sana ke sini dengan percaya diri, angkat dagumu, busungkan dadamu, jalan percaya diri, diliatin nggak apa-apa, jalan saja. Saat saya berikan itu, anak-anak cenderung kayak, tuh nggak mungkin, nggak bisa, saya malu, tuh nggak mau. Dan itu ada sekitar 3-4 kali pertemuan, 1 bulan, untuk membuat mereka mau tidak memperdulikan orang lain. Jadi yang mereka takutkan bukan apa yang dibicarakan orang, tapi pandangan orang lain. Ketika pandangan orang lain mengerutkan dahi, mereka cenderung sudah menjudge, aku aneh, aku tidak bisa apa-apa, aku malu, aku akan dipermalukan. Dan itu adalah pikirannya anak-anak. Maksudnya pikiran kita juga sebenarnya tentang bagaimana sudut pandang orang lain yang sudah kita ilhami sendiri di dalam otak, yang membuat kita jadi insecure, jadi mudah terbawa suasana, jadi bad mood dan sebagainya. Itu yang saya lakukan adalah bersabar dan mencoba. Walaupun misalkan 1 kali mereka gagal, ya sudah, gak apa-apa, nanti minggu depan kita coba lagi. Terus seperti itu sampai mereka bosan. Karena menurut saya ketika mereka sudah bosan, mereka sudah tidak sabar, mereka tunjukkan aslinya, atau mereka mulai berani, sudah, biar ini cepat selesai, maka saya lakukan sesuai instruksi. Pertama mereka berhasil, kemudian mereka sudah terbiasa. Dari situ saya sudah dapat, kamu sudah dapat percaya dirimu, bukan hanya di teater tapi juga di lingkunganmu pertemanan. Dan itu saya amati karena di sekolah atau mereka juga terbiasa menyapa saya, bercerita dengan saya. Akhirnya saya jadi tahu, oh ya, kamu sudah mengalami ini, kamu sudah mulai dapat percaya dirimu. Sampai ada yang anak yang cukup pendiam, gampang kaget dengan suara keras. Saya menjadi wali kelasnya kelas 7 dan sekarang kelas 9, dan sekarang dia sudah bisa bermain double peran. Jadi dalam satu permainan dia sudah bisa menjadi orang lain. Bahkan kemarin saya coba untuk spontanitas, saya hanya memberikan 1 clue dan dia mengembangkan dengan banyak. Itu yang menurut saya mereka sudah dapatkan gitu. Ya tentu untuk perspektif seperti itu pasti ada, karena banyak orang yang tidak mengenal teater, tidak pernah masuk ke dalamnya, atau orang-orang yang langsung membayangkan atau ada satu kejadian tentang sebuah teater yang notabene negatif, yang akhirnya langsung dipandang semua teater seperti itu, pasti ada. Dan yang saya harapkan tidak perlu berkomentar saja untuk ini. Karena seperti ini, teater itu kalau dibilang dulu pernah saya mendapatkan kata-kata, kalau teater tuh kamu mau jadi apa, mau jadi artis, kan nggak mungkin langsung seperti itu. Atau kamu mau kerja di broadcasting, kan nggak mungkin, kamu nggak punya ilmu resminya, kayak gitu. Tapi dalam pikiran saya, kalau teater, ilmu teater, praktik teater, itu adalah membentuk dirimu di diorama yang lebih kecil. Hanya itu saja. Kamu sedang berperan di diorama, kemudian kamu menyatakan atau membentuknya menjadi sebuah nyata, itu di dunia sesungguhnya. Jadi sebenarnya teater itu adalah kehidupan yang lebih kecil, itu saja. Nah, ketika sudah berada di dalamnya, kadang-kadang orang-orang teater itu menganggap itu hidup. Bukan sebuah komunitas, bukan sebuah organisasi, bukan sebuah perkumpulan, bukan. Teater itu bukan sekedar banyak orang melakukan peran, produksi sebuah drama, selesai. Tidak ada makna yang selalu ingin disampaikan dari sebuah penampilan. Untuk itu, sama halnya seorang guru yang memberikan ilmunya kepada siswa, di teater ketika ada sebuah penampilan, itu sebenarnya adalah sebuah drama kecil dari hidup yang dibungkus dengan sesuatu di atas panggung, itu saja. Dan orang-orang yang berperan di atas panggung itu juga butuh dukungan dari orang-orang di balik panggung. Dan orang-orang di balik panggung itu juga bagian dari sebuah penampilan.
atau sebuah pertunjukan tadi. Maka kalau teater dianggap tidak terlalu bermanfaat mungkin ya, tidak terlalu bermanfaat atau tujuan jangka panjangnya tidak terlihat, justru kami sedang mencicil atau menabung bahwa suatu hari apa yang kami perankan di atas panggung akan menjadi sesuatu yang kami capai, atau sesuatu di atas panggung yang negatif kami sudah tahu bagaimana cara untuk menyangkal agar tidak mendapatkan hal yang buruk. Kalau untuk wali murid atau orang tua memang cenderung langsung tanya ke anaknya daripada langsung ke saya sebagai pelatih teater. Mereka atau beliau-beliau ini, orang tua ini cenderung melihat perubahan yang terjadi pada anaknya. Jadi sebenarnya tidak perlu penjelasan yang muluk-muluk bahwa nanti anaknya seperti ini, akan ada tampilan dan sebagainya. Ketika saya ucapkan itu, sedangkan saya tidak bisa mewujudkannya karena anak-anak bukan bakatnya di situ, maka saya salah. Maka dari itu, ketika ada orang tua yang merasa meragukan, kenapa sih kamu ikut teater, kenapa nggak ikut yang lain yang bisa mendukung belajarmu dan sebagainya, saya hanya bilang, anak-anak punya bagian tertentu untuk menjadi siapapun dan apa yang mereka mau. Kemudian kalau jenengan ingin tahu seperti apa jadinya ketika ikut teater, jenengan bisa lihat 6 bulan setelah ini. Saya nggak bisa beri waktu yang pendek, misalkan 3 bulan, sebulan, tidak akan pernah berhasil ketika pertemuannya hanya sebentar. Tapi ketika sering melakukan, mereka akan mewujudkan sesuatu yang mereka inginkan. Contohnya ketika di teater, tidak hanya bermain peran sebagai lakon tertentu, tidak. Bahkan anak-anak yang suka make up, selama ini orang tuanya itu stres karena anaknya masih hitungannya di bawah umur, tapi mereka sudah punya set lengkap make up dan mereka bermake up. Banyak orang tua yang merasa, aduh kamu masih kecil kok sudah seperti ini. Nah, di teater saya alihkan, bukan saya rubah atau saya larang mereka yang suka bermake up, tapi kamu harus bisa membuat make up bukan hanya tentang cantik, tapi menghidupkan aktor yang akan tampil. Itu akan jauh lebih sempurna. Kenapa? Karena ketika kamu punya make up, kamu aplikasikan ke dirimu, 1, belum pantas, 2, itu akan bagi orang tua akan dianggap buruk atau orang lain akan menganggapnya buruk. Tapi ketika kamu mengaplikasikan make up untuk sebuah pertunjukan, kamu akan dianggap sebagai ahli dalam make up. Nah, itu yang saya berikan. Karena banyak anak-anak yang cenderung yang main atau bermain sebagai aktornya itu-itu saja. Karena bakatnya mereka di situ. Sedangkan yang lainnya ketika saya paksa untuk tampil, ternyata mereka malah stres, di rumah makin dipikirkan, aduh saya takut, saya malu, saya takut salah dan sebagainya. Akhirnya saya alihkan, kamu sukanya apa? Atau saya lihat, saya berikan materi tentang make up, saya berikan materi tentang fisik, saya berikan materi tentang tata panggung atau produksi. Mereka itu ternyata, oh mereka suka menata sesuatu. Nah itu tadi yang, oh iya berarti memang di sini loh letaknya gitu. Dan orang tua kan, oh iya setidaknya anak saya punya kegiatan yang positif. Kenapa harus dialihkan bahwa teater itu tidak berhubungan gitu? Karena memang tidak berhubungan secara langsung. Tapi bukan berarti tidak sama sekali berhubungan. Ada kaitan satu sama lain antar ilmu. Hanya saja selama ini kita mempelajarinya berbeda-beda, terkotak-kotakkan gitu. Walaupun sebenarnya tiap ilmu ini ada hubungannya, tapi secara tidak langsung ketika belajar tidak bisa langsung digabung begitu saja. Nah, teater tidak bisa seperti misalkan extra science atau matematik itu kemudian mereka langsung digabungkan atau langsung dihubungkan dengan pelajaran di kelas. Pasti sangat berhubungan karena memang dari satu linear yang sama. Sedangkan untuk teater tidak bisa langsung begitu saja dihubungkan. Oh, kalau teater pasti bahasa Indonesianya bagus. Tidak bisa. Saya melihatnya ketika saya praktek sendiri sebagai pelatih teater dan saya sebagai guru bahasa Indonesia, tidak semua anak-anak yang ikut teater bisa membacakan puisi dengan bagus, atau bisa membuat puisi dengan baik, atau mereka langsung bisa, misalkan materi drama langsung bisa berperan, tidak. Tapi, kalau dikatakan tidak bisa berhubungan sama sekali juga tidak bisa.
Karena pada dasarnya teater itu tadi, seperti yang saya sebutkan, bahwa itu adalah ilmu hidup, di mana kamu akan berperan sebagai apa saja, termasuk sebagai siswa yang belajar. Nah, dari situ tadi saya merasa bahwa sebuah teater atau ekstra teater untuk anak-anak itu adalah menggali innernya mereka, pengetahuan atau dasar mereka bersikap sebelum mereka mengambil ilmu yang lebih luas. Ketika anak bisa IPA misalkan atau bahasa Inggris, tapi mereka tidak bisa menyampaikannya dengan baik, itu juga percuma. Ketika di teater saya berusaha untuk menampilkan bahwa anak bisa menampilkannya dengan baik, entah tampilan apapun. Nah, itu tadi didukung dengan muatan ilmu yang lain, baru itu suatu wadah. Jadi di teater itu wadah di mana kamu bersikap untuk menyatakan hal yang lain atau mendapatkan ilmu yang lain. Bisa dikatakan seperti itu. Lebih besarnya lagi adalah bagaimana mereka mengembangkan apa yang mereka inginkan. Karena ketika kita hanya melinearkan atau menghubungkan antara apa yang disiapkan di teater, mental yang kuat di teater untuk hanya sesuatu yang ada di sekolah, itu menurut saya terlalu kecil lingkupnya. Mereka akan menghadapi sosial yang lebih luas, masalah yang lebih besar, mereka harus menghadapi tantangan yang lebih lagi, dan untuk itu ketika di teater maka mereka akan siap. Setidaknya mereka tidak menyerah. Walaupun mereka gagal, mereka tidak menyerah. Itu yang menurut saya hal yang bisa kita pelajari ketika ada di teater. Baik, banyak orang yang selalu merasa tidak dihargai dirinya. Banyak orang yang selalu merasa kurang daripada orang lain. Padahal tiap jiwa, tiap insan itu memiliki peran masing-masing. Ketika tidak ada A, maka tidak akan ada B. Ketika tidak ada B, maka tidak akan ada C. Seterusnya sampai Z dan kembali lagi ke A. Maka kita harus bisa menjadi peran yang kita inginkan. Walaupun kadang-kadang peran itu adalah sebuah skenario yang kita buat untuk orang lain. Karena kita memang sebenarnya dituntut untuk siap walaupun keadaan kita tidak siap. Karena kita hidup memang satu kali, tidak ada pengulangan, tidak ada pembenahan. Jadi ketika kamu salah, maka lakukan saja seterusnya. Benahi yang salah memang bisa, tapi kalau memang harus salah lagi, pelajari saja. Sampai akhirnya kamu menemukan titik, kalau saya adalah ahli di bidang ini, saya adalah orang seperti ini, dan saya adalah orang yang mengerti apa yang saya inginkan.